Assalamualaikum. Hai semua, apa kabar? Selamat datang di NN Math Channel, tempat mudah belajar matematika. Bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video yang membahas materi selanjutnya. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang persamaan eksponen bagian kedua untuk mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Pada sesi sebelumnya, kita sudah membahas tentang persamaan eksponen bagian pertama. Nah, pada sesi tersebut, kita sudah membahas dua contoh soal. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas dua contoh soal lainnya. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui 5 pangkat X ditambah 2 sama dengan akar 25 pangkat 2X dikurang 3. Tentukan nilai X. Untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Pada ruas kiri ada angka 5. 5 merupakan bilangan prima, karena 5 hanya dapat diperoleh dari 1 dikali 5. Sehingga angka 5 pada ruas kiri tidak perlu kita ubah. Adapun pada ruas kanan ada angka 25. 25 bukan merupakan bilangan prima, karena 25 dapat kita peroleh dari 1 dikali 25 dan 5 dikali 5. Sehingga 25 perlu kita ubah dalam bentuk bilangan prima berpangkat. Jadi 25 dapat kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Sehingga diperoleh 5 pangkat X ditambah 2 sama dengan akar 5 pangkat 2 dalam kurung 2X dikurang 3 tutup kurung. Adapun untuk menghilangkan akar pada ruas kanan, mari kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada fungsi eksponen, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Adapun jika nilai N-nya tidak ditulis, artinya N-nya adalah 2. Sehingga A adalah 5. M adalah 2 dalam kurung 2X dikurang 3 tutup kurung, dan N adalah 2. Sehingga diperoleh hasil 5 pangkat X ditambah 2 sama dengan 5 pangkat 2 dalam kurung 2X dikurang 3 tutup kurung per 2. 2-nya dapat kita coret. Sehingga 5 pangkat X ditambah 2 sama dengan 5 pangkat 2X dikurang 3. Angka 5 pada ruas kanan dan pada ruas kiri dapat kita coret. Sehingga diperoleh X ditambah 2 sama dengan 2X dikurang 3. Nilai X pada ruas kiri lebih kecil daripada nilai X pada ruas kanan, sehingga
nilai X pada ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan untuk mempermudah perhitungan. Adapun angka pada ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Ingat ya, jika terjadi perpindahan ruas, tandanya akan berubah. Sehingga diperoleh hasil 2 ditambah 3 sama dengan 2X dikurang X. 3 pada ruas kiri diperoleh dari min 3 pada ruas kanan yang kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga tandanya menjadi positif. Adapun min X pada ruas kanan kita peroleh dari X pada ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan sehingga tandanya berubah menjadi min X. Adapun perhitungan pada ruas kiri yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5 dan perhitungan pada ruas kanan yaitu 2X dikurang X sama dengan X sehingga diperoleh hasil 5 sama dengan X atau X sama dengan 5. Jadi, nilai X sama dengan 5. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Sekarang, mari kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari 7 pangkat X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 5 pangkat X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Untuk menyelesaikan contoh ini, perhatikan langkah-langkah berikut. Pada ruas kiri ada angka 7. 7 merupakan bilangan prima karena 7 hanya dapat diperoleh dari 1 dikali 7. Adapun 5 pada ruas kanan juga merupakan bilangan prima, seperti yang sudah kita bahas pada contoh yang ketiga. Nah, karena 7 dan 5 merupakan bilangan prima, maka untuk menyelesaikan contoh ini, kalian perhatikan pada pangkatnya. 7 maupun 5 sama-sama mempunyai pangkat X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. 7 dan 5 nilainya akan sama jika 7 mempunyai pangkat 0 dan 5 mempunyai pangkat 0 atau 7 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat 0. Sehingga diperoleh hasil X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, karena bentuknya persamaan kuadrat yaitu X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0, maka kita perlu memfaktorkannya untuk memperoleh nilai X. Adapun bagi kalian yang tidak mengetahui cara pemfaktoran atau lupa bagaimana caranya, perhatikan langkah berikut ini. Kalian tinggal mencari perkalian dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 2 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah min 3. Nah, kedua bilangan yang memenuhi kedua syarat tersebut yaitu jika dikalikan hasilnya adalah 2 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah min 3 adalah min 1 dikali min 2 sama dengan 2 dan min 1 ditambah min 2 sama dengan min 3. Jadi, dua angka yang memenuhi syarat yaitu min 1 dan min 2. Sehingga pemfaktorannya adalah dalam kurung X min 1 tutup kurung dikali dalam kurung X min 2 tutup kurung sama dengan 0. Nilai min 1 dan nilai min 2 pada pemfaktoran ini kita peroleh dari. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai X-nya. Untuk nilai X yang pertama adalah
X dikurang 1 sama dengan 0, sehingga nilai X sama dengan 1. Adapun nilai X yang kedua yaitu X dikurang 2 sama dengan 0, sehingga nilai X-nya adalah 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah buka kurung kurawal 1,2 atau 1 dan 2, tutup kurung kurawal. Bagaimana? Kakak harap penjelasan pada sesi kali ini dapat memberikan kemudahan kepada kalian untuk lebih memahami tentang persamaan eksponen. Sekian untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.